Nah, di sini saya juga SMP. Ini adalah misalkan sekolah SMP ya. Ini SMP, di SMP. Sobat-sobatnya, setidaknya ada dua syarat pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3 ketika di sekolahan kita tidak membuka formasi supaya kita bisa lulus P3K dan bisa ditempatkan di sekolah induk kita. Karena nanti akan ada formasi yang bisa dipindahkan. Yang mana untuk formasi ini nanti akan mengikuti guru yang lulus ya, untuk seleksi verifikasi atau kesesuaian untuk pelamar prioritas kedua dan juga prioritas ketiga. Sehingga nanti meskipun di sekolah kita tidak buka formasi, kita bisa lulus dan juga bisa ikut pemberkasan. Dan akhirnya kita bisa diangkat menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira bagaimanakah upaya terbaik memindahkan formasi ke sekolah induk kita? Setidaknya ada dua syarat. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini setidaknya ada dua syarat ya untuk P2 dan juga P3 ketika di sekolah kita tidak ada formasi atau tidak dibuka formasi di sekolah induk kita. Di sini nanti kita masih bisa lulus P3K dan juga kita bisa ditempatkan di sekolah induk kita. Nah, di sini dengan cara mekanisme yaitu memindahkan formasi dari sekolah non induk ke sekolah induk kita. Nah, ini adalah untuk yang pertama, ini syaratnya yaitu tidak terjadi kelebihan guru di sekolah induk, teman-teman. Jadi supaya kita itu bisa menarik formasi dari sekolah lain ke sekolah kita, dengan upaya terbaik kita yaitu harus mendapatkan nilai tertinggi ya, karena nanti akan di ranking untuk P2 P3. Itu nilai yang tertinggi itulah nanti yang akan bisa lulus P3K. Seperti yang teman-teman di sini bisa simak, yaitu di sini nanti akan ada penyesuaian formasi. Meskipun di sini tidak ada lagi pergeseran guru induk, artinya guru non induk nggak bisa menempati formasi dari sekolah yang ada guru honorer ya. Namun nanti akan ada mekanisme penyesuaian formasi ya bagi pelamar prioritas. Nah, di sini dimisalkan yaitu pada kondisi di sebuah instansi yang sama. Ini adalah misalkan sekolah A ini memiliki dua formasi ya. Yang mana formasi ini tidak terisi atau menjadi sisa formasi, dan di sana ada dua guru yang tidak lulus, teman-teman. Ini adalah di sekolah A, ini ada dua formasi 1 dan formasi 2. Di sini ada dua guru honorer yang tidak lulus seleksi verifikasi kesesuaian atau kalah perankingan dengan kita yang ada di sekolah B dan sekolah C. Maka di sini nanti ketika terdapat dua guru yang lulus namun di sekolah induknya, artinya di sekolah B atau sekolah C ini tidak ada formasi, nanti asalkan di sana itu terjadi kekurangan guru, maka nanti akan bisa dipindahkan untuk formasinya seperti ini. Jadi formasi dari formasi 1 di sekolah A ini akan dipindahkan melalui mekanisme perubahan formasi ke sekolah B seperti ini, sehingga formasi nanti akan diberikan kepada yang lulus ya di sekolah B ini. Begitu juga dengan formasi kedua. Formasi 2 ini akan terjadi perubahan formasi dan dipindahkan ke formasi di sekolah C ya, untuk diberikan kepada guru yang lulus yang mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian yang ada di sekolahnya masing-masing. Dengan catatan di sini asalkan perubahan formasi ke sekolah baru ini tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Misalkan di sekolah B ya. Sekarang sekolah B ini saya adalah ijazahnya S1 PGSD. Kemudian di sini untuk guru yang ada di sini ini adalah yang PNS itu baru ada 4 misalkan. Baru ada 4 guru PNS PGSD. Kemudian di sini berarti masih kurang 2 ya kebutuhannya, teman-teman. Sehingga di sini kekurangan guru yang 2 ini meskipun nggak dibuka formasi di sekolah kita, maka formasi dari sekolah lain ini bisa kita pindahkan ke sini. Asalkan di sini formasi yang dipindahkan ini juga sama-sama yang linear dengan ijazah yang kita miliki. Artinya di sini syarat pertama untuk bisa memindahkan formasi ini dari teman-teman guru di sekolah induknya nggak ada formasi, supaya bisa lulus dan juga bisa ditempatkan di sekolahnya masing-masing atau sekolah induk, ini adalah syaratnya tidak terjadi kelebihan guru di sana. Artinya masih ada kekurangan guru, sehingga kalau misalkan ditambahi formasi di sini dan kita diangkat P3K di sekolah kita, maka tidak akan terjadi kelebihan guru, teman-teman.
Itu adalah untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah yang penting jabatan dan juga jenjang kita ini sama ya. Syaratnya adalah jenjang dan jabatan ini sama. Artinya formasi ini bisa dipindah ke sekolah C dan juga formasi B dipindah ke sekolah D. Ini adalah asalkan jenjang dan jabatan kita ini sama. Nah, sehingga di sini kalau misalkan sama-sama dari guru honorer sekolah A, sekolah B, sekolah C dan D ini sama-sama mengikuti seleksi verifikasi atau kesesuaian atau seleksi observasi P3K Kru 2022 di sekolah masing-masing, yang menilai kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah masing-masing, kemudian diverifikasi oleh BKPSDM dan juga Dinas Pendidikan, maka di sini nanti ketika kita menjadi pemenang di sekolah guru honor sekolah C dan D ini, dan di sini untuk sekolah guru honorer sekolah A dan B ini kalah perankingan, maka formasi nanti akan mengikuti yaitu guru honorer yang menjadi pemenang, teman. Ini adalah dengan syarat yaitu untuk jenjang dan juga jabatan yang sama. Nah, yang dimaksud dengan jenjang dan juga jabatan yang sama itu bagaimana? Nah, misalkan di sini untuk yang pertama, ini adalah untuk jenjang SD ya misalkan. Nah, di sini untuk formasi yang dipindahkan dari sekolah A ke sekolah B ini adalah formasi misalkan guru agama yang ditempatkan di SD misalkan, yaitu ahli pertama guru agama Islam SD misalkan ya. Jadi di sini akan bisa dipindahkan dikarenakan jenjangnya sama ya. Ini adalah sama-sama SD, ini adalah sekolah A, ini sekolah SD. Kemudian sekolah C ini adalah sekolah dasar juga. Jenjangnya sama, kemudian jabatannya juga sama, yaitu di sini adalah formasi yang dipindahkan inilah formasi ahli pertama guru agama Islam. Kemudian di sini juga formasi ahli pertama guru agama Islam. Ijazah kita linear dengan itu, sehingga di sini nanti bisa memenuhi syarat ya teman. Beda halnya kalau misalkan di sini formasi adalah guru agama, kemudian saya itu ijazahnya itu adalah PGSD misalkan. Nah, sehingga di sini nanti nggak bisa dipindahkan ya teman. Nah, berikutnya untuk contoh yang kedua, misalkan di sini adalah untuk guru PJOK SMP misalkan. Seperti yang kita ketahui untuk guru PJOK ini sama halnya dengan guru agama. Ini adalah ada yang awalnya itu data dapodiknya itu guru agama SD, kemudian guru agama SMP, guru agama tingkat SLETA dan lain sebagainya. Kemudian di sini guru PJOK juga sama, yaitu guru PJOK yang dapodik dari SD, dapodik SMP, juga SMA, SMK. Nah, di sini bisa dipindahkan untuk formasi di sini, misalkan adalah formasi dari awalnya adalah formasi guru PJOK SMP. Nah, di sini saya juga SMP. Ini adalah misalkan sekolah SMP ya. Ini SMP, di SMP. Ini untuk jenjang jabatannya sama. Jadi formasi dipindahkan dari SMP dipindah ke SMP juga. Kemudian jabatannya sama, ini adalah guru PJOK, ini guru PJOK. Jadi guru PJOK, nah formasi ahli pertama untuk guru PJOK SMP dipindahkan ke guru PJOK SMP. Di sini asalkan juga tidak terjadi kelebihan guru, maka formasi ini nanti akan ada bisa dipindahkan ya teman. Jadi tetap semangat teman-teman yang ketika sekolahnya nggak buka formasi, tetap banyak sekali peluang untuk kita bisa lulus ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.